Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Semoga kalian semua selalu sehat serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di masa pandemi, kita harus tetap semangat untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Oke, class, are you ready to study with me? But before we start, let's pray together first. Amin. I hope you will be able to understand this material. Baik, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai wawancara atau interview. Nah, sebelumnya kalian kan sudah menjawab di Google Classroom nih pertanyaan ibu mengenai apa yang kalian ketahui tentang wawancara atau interview. Jadi sekarang kita akan membahas sedikit lebih dalam mengenai wawancara atau interview. Simak baik-baik ya. Apa itu wawancara atau interview? Wawancara atau interview adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu ada pewawancara dan ada narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Nah, selanjutnya di sini ada narasumber dan juga ada pewawancara. Nah, di mana narasumber merupakan orang yang memberikan jawaban atau pendapat, sedangkan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Menurut para ahli, yaitu di sini ada dua, Lexi J. Meleong, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, pihak yang mengajukan pertanyaan, dan diwawancarai, yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kemudian selanjutnya ada Ann Kurgard, seorang psikolog, mengatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bila dilakukan oleh orang-orang yang mempekerjakan calon atau kandidat untuk posisi jurnalis atau orang-orang yang biasa mencari tahu tentang kepribadian seseorang atau mencari informasi. Jadi, wawancara atau interview itu suatu kegiatan tanya jawab atau percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu ada pewawancara dan ada narasumber, yang dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Selanjutnya tujuan wawancara. Nah, kalau kalian dari tadi memperhatikan apa yang ibu jelaskan, pasti kalian udah tahu nih apa sih tujuan wawancara tuh? Ya, tujuan wawancara itu untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Bentuk wawancara. Ada beberapa bentuk wawancara, yaitu wawancara berita. Wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Biasanya wawancara berita ini digunakan oleh jurnalis atau wartawan yang memang bertugas untuk mencari berita. Kemudian ada wawancara telepon, di mana wawancara telepon ini adalah kegiatan wawancara yang menggunakan media telepon. Nah, biasanya hal ini dilakukan karena pihak pewawancara atau pihak narasumber ini tempatnya berjauhan, jadi membutuhkan alat yang menghubungkan mereka berdua untuk dapat berkomunikasi, yaitu menggunakan media telepon. Nah, selanjutnya wawancara dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, di mana di sini pewawancara sebelum melakukan wawancara membuat pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber. Selanjutnya wawancara pribadi, di mana wawancara pribadi ini dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi pribadi dari narasumber. Biasanya wawancara ini seperti wawancara interview kerja, yang dimana pewawancara ingin menggali informasi mengenai pelamar kerja. Nah, selanjutnya wawancara dengan banyak orang, di mana wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dari beberapa narasumber,
Jadi pewawancara mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Selanjutnya wawancara mendadak atau mendesak, di mana wawancara ini dilakukan pewawancara secara spontan. Jadi sebelumnya antara pewawancara dan narasumber tidak ada terjadwal akan melakukan wawancara. Jadi wawancara tersebut dilaksanakan secara spontan dan pewawancara juga tidak menyiapkan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber. Selanjutnya wawancara kelompok, di mana wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber yang biasanya dilaksanakan pada waktu bersamaan. Contohnya itu misalkan ada atlet yang memenangkan sebuah kejuaraan. Kemudian sejumlah pewawancara mewawancarai atlet tersebut untuk mengetahui informasi mengenai kemenangan atlet tersebut. Selanjutnya jenis wawancara. Jenis wawancara itu dibagi dua, yaitu ada berdasarkan pelaksanaannya dan juga berdasarkan susunan isinya. Berdasarkan pelaksanaannya, ada wawancara bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan oleh responden. Jadi dalam wawancara bebas ini di mana pewawancara tidak mempersiapkan dahulu apa saja yang ingin ditanyakan kepada responden atau narasumber. Nah, maka dari itu, untuk melakukan wawancara bebas ini, pewawancara harus berhati-hati dalam bertanya kepada responden agar jawaban yang dikeluarkan oleh responden sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewawancara. Berdasarkan pelaksanaannya, ada juga wawancara terpimpin, yaitu pewawancara sudah memiliki dan dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Jadi sebelum melakukan wawancara terpimpin ini, pewawancara sudah menyiapkan hal apa saja yang akan ditanyakan kepada responden atau narasumber. Pewawancara menuliskan secara rinci apa saja atau pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Dan pada saat wawancara, pewawancara tinggal bertanya mengikuti daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Berdasarkan pelaksanaannya, ada juga wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Yang dalam pelaksanaannya, pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Jadi jenis ini merupakan gabungan dari jenis wawancara sebelumnya, yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Nah, di sini pewawancara sudah memiliki pedoman apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Namun pada saat menanyakan kepada narasumber, pewawancara ini bebas menanyakan pertanyaannya. Yang penting pertanyaannya sesuai dengan pedoman apa yang akan ditanyakan. Selanjutnya berdasarkan susunan isinya, yaitu ada wawancara terstruktur. Merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan dengan menyediakan daftar isian untuk mendapatkan jawaban dari responden. Jadi wawancara ini dilakukan oleh pewawancara dengan mempertanyakan atau menanyakan kepada responden dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis oleh pewawancara. Kemudian masih berdasarkan susunan isinya, ada wawancara semi terstruktur, yang merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi informasi yang akan dikumpulkan dapat diketahui dengan jelas. Jadi di mana pada wawancara ini, seorang pewawancara sudah menuliskan apa yang akan ditanya. Dan pada saat wawancara juga bertanya lagi dari hasil ide-ide baru yang dikemukakan oleh narasumber.
di mana hal yang ditanyakan tersebut tidak ada dalam susunan isi yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan susunan isinya, ada juga wawancara tidak terstruktur, merupakan kegiatan wawancara yang terjadi secara tiba-tiba tanpa menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada syarat wawancara, di mana ada pewawancara, orang yang bertanya, kemudian ada narasumber, orang yang menjawab pertanyaan, dan ada bahan yang dipertanyakan. Selanjutnya, manfaat wawancara. Di sini ada 3 manfaat wawancara. Yang pertama itu pengumpulan data penelitian. Nah, pengumpulan data penelitian ini maksudnya itu seperti misalkan kalian ada tugas observasi. Nah, tugas itu kalian disuruh melakukan penelitian mengenai produk. Nah, untuk mendapatkan data penelitian, kalian harus melakukan wawancara ke beberapa narasumber. Di situ, wawancara bermanfaat untuk pengumpulan data penelitian. Yang kedua, untuk membuat ide baru. Contohnya itu, kalian misalkan memiliki produk makanan yaitu keripik pisang. Kemudian, kalian melakukan wawancara kepada konsumen yang membeli keripik pisang kalian. Kemudian, setelah wawancara, kalian mendapatkan hasil wawancara tersebut yang ternyata konsumen itu banyak yang menyukai rasa coklat. Nah, ini bisa memunculkan ide baru untuk produk kalian, di mana kalian dapat membuat keripik pisang coklat. Yang ketiga itu memahami subjek. Contohnya ini bisa seperti interview kerja, di mana seorang HRD melakukan wawancara kepada pelamar pekerja. Jadi di situ HRD ini ingin memahami seorang pelamar agar dapat mengetahui mengenai informasi pribadi atau karakteristik dari pelamar tersebut. Nah, itu adalah materi mengenai wawancara atau interview. Dari materi ini, Ibu berharap kalian sudah memahami mengenai pengertian, bentuk, jenis, syarat, manfaat, serta siapa saja yang terlibat dalam wawancara atau interview. Setelah ini, jangan lupa kalian membuat kesimpulan dan dikirimkan ke Ibu. Di Google Classroom, Ibu sudah membuat Google Form yang dimana kalian bisa isi kesimpulannya di situ. That's all for today. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, selalu bahagia. Walaupun tugas banyak, tapi kita harus tetap semangat. Kalau sudah mulai lelah, kalian bisa istirahat sejenak untuk mengumpulkan semangat lagi. Dengan melakukan hobi yang kalian suka, misalnya menonton film, anime, K-drama, main game, mendengarkan musik, atau kegiatan lainnya. Oke, thank you. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.